Ini aku jelasin untuk eh, B plus setup gitu ya. Cara menggunakan, cara menganalisanya dan cara entry-nya seperti apa gitu ya. Kondisi market seperti apa kita bisa menggunakan setup B plus. Jadi setup B plus ini kita pakai alat yang namanya Fibonacci. Nah ini ya, untuk settingannya kalian bisa coba ini ya, aku buka. Nah, ini settingannya kalian bisa screenshot, di post videonya screenshot. Ini ikutin ya. Yang paling penting itu ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, di level-level ini ya, yang di apa namanya, yang di checklist ini ya, yang harus kalian masukin. Oke, lanjut. Sama penggabungan konsep market structure. Kita ingat bahwa di dalam market ya, walaupun secara tren misal suatu instrumen ini anggaplah XAG ini ya, dia secara tren kuat naik misalnya, strong naik. Tapi apakah dia pergerakannya langsung terbang kayak gini, ngeroket kayak gini, secara vertikal gitu? Nggak ada ya. Di market itu ada zigzag teman-teman. Nah ini contohnya ya. Oke, emang secara tren besar dia naik emang, ya kan? Tapi dalam pergerakannya itu ada yang namanya pergerakan koreksi, correction move gitu ya, naik ya kayak gini, naik turun gitu, jadi nggak ada yang langsung terbang swing kayak gini, nggak ada gitu ya, ada koreksi. Ini struktur kecilnya. Nah ini disebut dengan internal structure. Kalau external structure-nya itu dari sini kan, dari low ini dia naik, koreksi ke sini kan, naik lagi, koreksi kecil, naik. Nah, jadi setiap koreksinya ini kita bisa manfaatin gitu ya, untuk kita bisa ikut momentum naiknya. Kalau tren turun ya tinggal kita cari koreksi naik baru kita entry sell-nya gitu ya. Nanti aku contohin. Kebetulan di ini time frame H1 dia strukturnya kan kuat naik kan. Jadi seolah-olah nggak ada opsi buat kita, nggak ada peluang buat kita ngambil sell. Tapi kalau di time frame yang lebih kecil itu muncul ininya. Pergerakan minor strukturnya kan ada nanti. Nah, jadi kita bahas teorinya dulu ya. Teorinya kita misal ya, di dalam pergerakan market kebentuk structure kayak gini. Ini trend bullish ya, trend bullish naik kan. Ini yang disebut dengan pergerakan utamanya gitu ya, pergerakan utama. Nah, pergerakan yang melawan arah momentum naiknya ini itu disebut correction move atau retest atau koreksi atau pullback gitu ya. Sebutannya ada tiga. Nah, habis koreksi ketika dia masih kuat naik trennya gitu ya. Ini kok nge-lag? Wah, kacau. Nah, dia kan naik lagi, ya kan? Nah, setelah dia break high-nya ini, bikin boss gitu ya. Di level tertentu dia udah nggak kuat naik, jadi dia turun lagi. Kita bisa eksekusi di sini. Kita untuk tahu area koreksinya ini sampai mana, kita bisa tarik Fibo. Jadi kita bisa tarik dari sini, dari low terakhir ke high terakhir di sini. Level 1 di sini, level 0 di sini, ya. Nah, area 618 sampai 7876 ini yang garis merah ini kita bisa marking sebagai zona OTE. Lebih valid lagi kalau zona OTE-nya ini overlap gitu ya sama area order block misalkan, atau ada area FVG di sebelah kirinya, di sebelah ininya ya. Nah, di sebelah ini itu ada area-area penting lagi gitu, area order block atau area FVG. Terus sejajar dengan level OTE itu makin kuat untuk dia bisa mantulin harga naik lagi gitu. Jadi kita bisa buy di sini, teman-teman. Gimana sih? Kita bisa buy di sini. Nah, ambil SL di sini, TP bisa di last high-nya gitu ya, di high terakhir, pucuk terakhirnya ini. Ini kan kalau momentumnya naik kan pasti di break kan, di boss, atau bisa di level 027 ini, minus 027. Nah, kalau set upsell ya tinggal kebalikannya gitu ya.
Setup sell berarti kita identifikasi dulu structure turun, structure bearish. Dia turun gitu ya. Bikin low, koreksi, bikin high terus bounce ke bawah. Ya. Setelah bounce ke bawah, ini kan udah ini bounce namanya kan. Bounce. Nah, kita tarik Fibo dari level high-nya ini sampai level low-nya ya. Lalu kita marking area OTE-nya ini. Nah, jadi kita tunggu di situ. Kita bisa nge-sell di sini. SL-nya di level ini, TP di level 0 atau level minus 27. 0,27. Nanti pergerakan koreksinya kayak gini kan, naik. Nah, masuk ke sini potensinya itu kuat untuk dia balik turun lagi. Jadi kayak gitu ya, konsepnya kayak gitu. Sekarang kita coba terapin di real marketnya. Kita hapus dulu. Oke, dari H1 ya kita analisa. Secara tren ini kan kuat naik kan. Cuman perhatikan, di sini kan kuat naik, spring gitu ya. Nah, tapi structure low-nya ini kan ada low terakhir di sini, teman-teman. Nah, ini low terakhir kan. Ini udah di break. Ini namanya CHOCH. Jadi structure naiknya dia kan kayak gini, ya kan? Dari sini deh gambarnya naik, koreksi, naik, koreksi bikin low, naik, koreksi bikin low lagi, terus naik lagi nggak kuat naik, terus dia kencang ke bawah sampai break 2 low terakhirnya ini. Nah, dari sini dia mantul lagi gitu kan. Nah, sekarang kita identifikasi zonanya. Di sini kan zona supply nih, high terakhir, ATH terakhir gitu ya. Level tertinggi dari instrumen XAG ini, silver ini. Jadi ini yang namanya supply zone, area supply. Oke, setelah itu kita bisa coba turun ke M15. Agak lemot nih jaringannya. Sebentar. Gak ada jaringan. Oke. Nah, yang tadi ya di sini kan udah cok nih kan. Oke. Terus kita kan tadi udah paham ya kalau apa namanya? Dia udah bikin structure bearish gitu ya. Ini kan break. Nah, ke bawah kan. Nah, dia ke atasnya ini koreksi. Kita bisa ambil sell di level ini gitu ya. Kita tarik Fibo dari level atas ini sampai low terakhir di sini. Nah, pas kan dia masuk zona OTE. Zona di sini kan zona OTE-nya kan. Zona OTE gitu ya. Sekalian di level ini juga kalau kita buka time frame lebih tinggi itu ada zona FVG. Ini kan FVG nih. Dari zona ini sampai level ini ya. Itu yang disebut dengan fair value gap. Oke. Jadi kita bisa sell di sini. Nah, SL-nya di eh, atasnya zona OTE dikit gitu ya. TP-nya bisa kita ambil 1/3. Nah, ini dapat kan sampai level 236. Karena kenapa kita nggak bisa ngambil sampai jauh kayak gini? Karena ini secara tren gitu ya. Ini kan kita cuma manfaatin pergerakan kecil kan. Soalnya dia secara tren dia kuat naik masih kan. Dia masih kuat naik. Jadi ini turunnya cuma koreksi doang gitu kecil, tapi bisa dimanfaatin. Nah, untuk contoh
setup buy-nya gitu ya. Kita perhatikan di sini, ini kan udah bikin structure naik kan di sini. Nah, ini naik, dia kayak gini kan, shit sampai level ini, ternyata dia ada koreksi. Tapi sebelum koreksi kan kita udah identifikasi dulu kan. Di sini kan bikin boss ya, dia boss di sini. Nah, setelah kita tahu udah ada boss gitu ya, kita tarik Fibo dari low terakhir sampai high terakhir. Terus kita coba cek di H1. Nah, di sini ini level order block nih. Order block di sini kan. Terus level OTE dari garis merah ini 618 sampai 786. Ini disebut OTE. Nah, tapi dia ternyata respect yang zona OB-nya gitu. Nggak sampai ke OTE, tapi udah di bawah level equilibrium. Ini 0,5 atau 50%. Ini zona apa ya? Di bawah zona ini disebut dengan zona diskon gitu ya, area diskon. Jadi kita bisa cari buy di level di bawah 0,5% ini gitu ya. 0,5 atau 50% ini udah aman. Tapi paling bagus ketika dia masuk ke zona ini 618 sampai 786 itu koreksi yang bagus gitu ya. Kita ngambil di sini untuk ambil buy-nya. Kadang ya di kondisi tertentu market nggak sampai masuk ke 618 udah balik lagi gitu ya. Yang penting ada zona penting di sini gitu, zona key level. Itu yang paling apa namanya? Harus kita perhatikan gitu. Yang penting dia udah di bawah level 0,5. Kalau di sini gitu, tiba-tiba dia mantul, jangan diambil karena secara risk reward itu nggak bagus gitu ya. Bisa aja dia naik ke sini nanti banting lagi ke bawah. Tapi kalau udah masuk di 618 sampai 786 ini di bawah area 0,5 itu udah bagus untuk kita ambil buy-nya. Terus kita coba cari yang ini lagi. Kita hapus dulu. Nah, di level ini tadi ya, kita coba cek di M15. Nah, dia kan ketahan di sini nih, di area supply-nya tadi. Ya kan? Ketahan di supply zone. Supply zone. Nah, di area ini kita perhatikan teman-teman. Ini kan structure bearish kan? Walaupun emang secara minor gitu ya. Maksudnya enggak tren utama gitu, tapi dia bergeraknya kan bergerak turun kan, bikin structure penurunan gitu ya. Di level ini dia kan naik nih, naik dia ke sini untuk melakukan koreksi, tapi kebentuk juga structure bearish gitu. Maksudnya gini, di dalam pergerakan structure lebar ya, yang seperti ini. Nah, di area ini itu ada structure kecil lagi gitu. Di sini ada pergerakan naik turun gitu ya. Naik turun. Nah, di level ini juga naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Jadi ada structure di dalam structure gitu ya. Structure yang lebar disebut structure utama atau external structure. Major trend lah gitu sebutannya. Nah, yang kecil ini gitu ya, yang level ini itu disebut minor structure atau minor trend. Ya, kalian harus paham di situ. Ini kok nggak bisa dihapus. Ntar. Nah, kita coba nih masuk ke M5. Di M5 kelihatan jelas strukturnya. Bentar. Nah, dia di sini kan ya, dia break kan. Ini CH internal chok gitu ya. Sebutannya internal chok. Kalau sebentar, kita balik ke M15 lagi. Dia kan sebenarnya pergerakannya kayak gini kan.
structure yang lebarnya, dia mau bikin pergerakan kayak gini kan, naik, turun, dia gak mampu jebol ke bawah, jadi masih potensi naik, naik lagi kan, di sini dia bikin boss di sini kan. Nah, dia mau bikin pergerakan koreksi gitu ya, sebelum dia sampai ke UTE lagi gitu kan, sebelum sampai ke level koreksinya dia. Jadi kita bisa tarik Fibo dari sini sampai high terakhir. Nah, pas di level ini ya kan, di OTE dia mantul. Jadi kita bisa buy di sini. Di level-level inilah di 618. SL di sini misalkan kita ambil 1:3. Belum nyampe ya. Masih running lah intinya. Nah, itu setup buy-nya kan. Kita tunggu aja dia retest lagi baru bisa ambil buy lagi kan. Nah, kalau yang sell-nya ini dari sini. Dia kan udah bikin structure kayak gini kan. Perhatikan di sini, structure minor, tapi ini bisa kita ambil juga gitu. Dia dari sini kan, naik, turun, naik, koreksi kecil, naik. Nah, low-nya ditembus nih. Tembus itu jadi level internal choke. Setelah turun dia kan koreksi. Nah, setelah koreksi dia kan potensinya untuk bikin tembus ke bawah kan, bikin boss di sini kan. Bikin internal boss. Jadi kita bisa tarik Fibo dari sini teman-teman. Sampai low terakhir di internal bossnya ini. Dia kan kena level OTE-nya ini kan, lalu turun lagi. Jadi kita bisa nge-sell di sini. Kita langsung pasang di 702. TP ambil di level minus 0,27 ini kan. SL-nya di level 1. Ya, di level Vivo yang 1 ini. Dapat. Itu yang enteran pertama. Enteran kedua, dia kan bikin lagi nih ke bawah. Udah break kan dia, boss ke bawah gitu ya. Jadi di sini kan di break internal boss. Nah, di level ini dia mantul lagi koreksi, buat bikin koreksi. Jadi kita bisa langsung tarik Fibo dari level ini, atasnya ini, high-nya ke level low terakhir di sini. Nah, kita marking. Ini OTE-nya, ya kan? Kita kasih nama OTE, terus selain itu kita coba cari area penting lainnya, biar kita tambah valid gitu ya. Setupnya tambah bagus. Jadi gak cuma OTE doang. Di sini ada FVG teman-teman. Di M5 tadi ada FVG. Nah ini ya, aku hapus dulu ya panahnya ya. Biar gak keganggu. Ini kan FVG nih. Pas ya, di level ini juga. FVG. Jadi kita bisa entry sell di sini. Entry sell diambil di tengah-tengah level yang 702. TP-nya di minus 0,27. Atau bisa TP1 di sini gitu ya. SL-nya kita taruh di 86 atau enggak di 1. Kalau kita takut kegocek ya taruh di level 1. Nah, atau di level 6 886 ini juga aman. Entry TP1 di sini misalkan ya, kita set itu. Kalau mau di hold sampai minus 27. Tapi sampai sini aja udah banyak kan. Udah 1:3. Jadi kayak gitu. Dia kan bikin boss lagi nih ke bawah. Ini kan level bossnya kan. Nah, internal boss. Ini kita hapus. Kita tarik Fibo dari level ini sampai low ini ya. Nah, untuk contoh yang ini kebetulan dia lebih dari OTE-nya gitu ya. Kalau udah lebih kayak gini kita nggak usah ambil. Dia nggak mantul gitu ya. Nggak ada tanda-tanda pembalikan. Nggak bagus secara risk to reward.
Ini kan udah lebih dari level OTE-nya kan. OTE-nya kan harusnya di sini, dia ternyata tembus ke atas. Dia sampai lebih level OTE. Jadi kalau kayak gini kita skip aja, nggak bagus untuk kita ambil entry-nya. Bentar, kita balik yang tadi ya. Ini kan pergerakannya kan gini, kayak gini kan strukturnya kan. Dari sini dia masih bullish ya. Low-nya di break kemudian. Di break kita tunggu dia balik ke atas koreksi. Sebelum dia naik sampai level ini, kita udah siap untuk narik Fibo gitu kan. Tarik Fibo, kita tunggu level OTE-nya. Terus ternyata dia turun gitu, sesuai rencana, sesuai plan kita. Dia bikin boss ke bawah. Nah, dia mantul lagi. Koreksi lagi di sini. Kita bisa sell di sini lagi di OTE. Tembus lagi ke bawah. Udah 2 kali entry kita profit terus gitu ya. Itu untuk contoh yang sell di apa namanya, di XAG. Kita coba cari di SAU misalkan, bisa nggak nih bekerja ininya. Kalau di posisi ranging kayak gini itu kurang bagus ya teman-teman. Tapi tadi malam kita ini nganalisa untuk yang ini turun setup sell gitu ya. Nah, dari level ini perhatikan di sini kan udah break nih, ya kan? Low-nya di break bikin boss. Kita punya level high di sini. Ini level high-nya. Strong high. Nah, jadi kita bisa tarik. Ini kan low yang baru, strong low. Itu strong low. Jadi kita bisa tarik kan Fibo dari sini. Dari high-nya ke low terakhir. Strong low-nya ini. Nah, selain area OTE, kita juga perhatikan di sini ada area order block. Drop base drop di sini kan. Di level ini. Nah, ini disebut OB. Terus OTE-nya yang mana? OTE-nya di sini di level 786 sampai 7 sampai 618. Ini OTE. Jadi overlap ya. OTE sama OB sejajar. Berarti zonanya kuat gitu. Terus setelah masuk ke sini, konfirmasi candle-nya ada candle doji di sini. Doji kemudian ditutup dengan candle bearish. Jadi kita bisa entry sell di situ. Itu konfirmasi candle. Kita entry sell di sini misalkan. Di 618, SL-nya di 786 ini, di atasnya dikit ya. TP-nya kita ambil di level 0 sebenarnya. Cuma ternyata dia nggak tembus. Tapi kita ambil 1/3 udah profit nih. Perhatikan di sini kan 2,93 di ini nih ya. Kita ambil 1/3 dapat nih. Nah, profit udah. Jadi kayak gitu ya cara ininya, cara manfaatin pergerakan market structure-nya. Ketika udah ada boss gitu ya, kita bisa tarik Fibo. Contoh lagi di level ini. Nah, di level ini ya, perhatikan teman-teman. Ini kan ini strong low ya. Strong low. Dia bikin boss di sini. Berarti kan market masih kuat naik kan? Turunnya ini cuma koreksi. Dia kan strukturnya kayak gini. Naik, turun, bikin boss, naik ya. Nah, turunnya ini untuk koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi kita bisa tarik Fibo dari titik strong low ke titik strong high-nya. Ini strong high. Strong high. High terakhir atau high yang paling kuat. Nah, Fibo kita tarik dari sini. Pas nggak di area OTE dia mantul lagi? Nah, pas kan? Dia masuk ke OTE, kemudian terbang lagi. Bentar.
Jadi ini OTE. Selain itu, alasannya apalagi kok dia bisa mantul di OTE-nya? Apakah ada zona penting lain selain OTE gitu ya? Kita cek. Balik lagi. Nah, di sini ada FVG, teman-teman. FVG. Perhatikan FVG-nya. Di level ini ya. Sampai di sini dia FVG. FVG di M15. Makanya dia terbang. Kalau kita mau pending order langsung di area ini. 618 atau 702 ini, tengah-tengahnya. SL kita taruh di 886. TP ambil di like last high-nya. High terakhir atau bisa kita set di minus 0,27 biar dapat RR lebih lebar. Tapi kalau ngambil 1/3 kita bisa stop di sini di level ini. Nah, ini kan udah 1/3. Kalau di high terakhir 1/4 kurang dikit. Nah, di sini 1/4. Jadi kayak gitu ya cara cara entry-nya. Kita hapus dulu, kita cari lagi yang dia apa namanya? Sebentar. Di sini gak ada contohnya. Udah sih, itu aja ya. Kalian bisa praktekin sendiri, cari di market-market lain. Atau yang ini nih. Ini kan di break nih, ya bawahnya kan di break. Bikin internal boss mana? Internal boss. Terus strong high-nya mana? Ini kan. Ini strong high. Strong low di mana? Ini strong low-nya. Strong low. Nah, kita tarik Fibo dari atas ini. Dari level ini ya, dari strong high ke strong low. Dia spike dikit, tapi masih pas, masih masuk dalam inilah, dalam area OTE. Cuma dia nggak nge-spike dikit gitu ya, nembus dikit. Nah, sambil kita cari apakah ada area FVG atau OB di time frame lebih kecil. Nah, time frame lebih kecil di sini ini kan ada candle doji kan di sini, ya kan? Ini area order block sebenarnya. Area OB, terus di bawahnya ini kita hapus dulu ya ininya, Fibo-nya. Area nah kecil nih kan ada kayak space kan di sini. Itu area FVG. Dia ternyata respect FVG-nya. FVG minor. Nah, itu ya. Kurang ke sini. Nah, itu FVG. Jadi kita bisa set sell di sini. Setelah kalau kita nggak terbiasa pending order gitu ya, karena takut dijebol, kita tunggu ada konfirmasi candle. Konfirmasi candlenya di sini ada candle hammer gitu ya. Masuk kan dia di sini kan candle masuk nih ke zona FVG terus dibanting nih. Ekor dari atas kencengan. Jadi kita bisa sell di sininya. Setelah closing candle kita sell. SL-nya taruh di last high bawahnya dikit lah. Di sini bisa 80 pip, 70 pip, 70 ya pasin di 80 pip. Ambil 1/3 kurang sih, belum nyampe. Tapi udah running 150 pip. Jadi kayak gitu ya. Semoga paham. Tinggal kalian latihan terus sampai kayak ngelihat market itu udah ada insting gitulah ya, nggak perlu yang kayak nunggu lama-lama nganalisa berjam-jam, enggak ya, kita ngelihat sekilas aja udah bisa paham gitu ya, karena kita udah terlatih, jam terbangnya juga udah tinggi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.